Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bernama aplikasi Kids Play dan Videos. Kelompok ini beranggotakan saya Redi Ibrahim, Saya Selvi Melani, Saya Rehan Akudegi, saya Rabet Odewia, Dan saya sendiri Natalia. berikut ini adalah preview dari aplikasi kami. Baiklah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi Kids Video and Play Game. Pada tampilan awal ini terdapat beberapa menu navigasi yang dilambangkan atau menggunakan fitur button dalam Android Studio. Di sini terdapat menu Wheels on the Bus, bernyanyi huruf alfabet, mengenal angka, bernyanyi buah-buahan, mengenal nama bintang, mengenal nama binatang, dan fitur play game, mari bermain, yang bisa terkoneksi ke website. Ini menggunakan fitur web view. Mari kita lihat video pertama. Nah, di video ini kami menggunakan materi anak-anak Wheels on the Bus untuk melatih bahasa Inggris dari setiap anak yang menggunakan aplikasi ini. Lalu di sini terdapat media control yang bisa mengatur jalannya video, bisa play and pause, bisa memainkan dan menjeda. Lalu ada skip atau previousnya. Dan ada tombol back untuk kembali ke halaman awal. Begitu juga dengan halaman seterusnya. Simak video ini. Preview. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Nah, ini merupakan tampilan untuk mengenal abjad dengan video. Lalu di sini terdapat tombol back untuk kembali ke halaman utama. Hai semuanya, ayo naik kereta. Kita akan berhitung bersama dari 1. Ini untuk mengenalkan angka kepada anak-anak. Tampilannya sama dan modelnya sama. Lalu untuk bernyanyi buah-buahannya, ini terdapat video juga yang diambil dari YouTube anak-anak. Ayo kita belajar. Begitu juga dengan mengenal nama binatang. Kemudian untuk tombol back ada di bawah sini. Sedangkan untuk tampilan web view-nya, kami menggunakan fitur play game yang ditandai dengan button mari bermain untuk menuju ke websitenya. Nah, pada activity bagian website view ini, kami menggunakan orientasi landscape supaya memudahkan anak-anak dalam mengakses websitenya. Coba kita mainkan. Misalnya huruf R. Anak-anak juga bisa mengakses mandiri website ini, tentunya dengan dampingan orang tua.
Nah, itu tadi tampilan singkat dari aplikasi ini. Untuk penjelasannya, silakan simak video berikut ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan halaman utama, kemudian ada halaman satu video view dan satu web view. Oke, pada halaman utama ini terdapat image view, text view, dan button yang digunakan sebagai elemen di halaman utama ini. Kita bedah satu persatu. Untuk layoutnya, saya menggunakan linear layout dengan orientasi vertikal. Jadi, linear layout ini akan mengarahkan orientasi tata letak dari atas ke bawah. Seperti itu. Dengan width dan height match parent. Match parent ini artinya dia menyesuaikan dengan layar utama pada handphone. Lalu untuk backgroundnya, saya mengambil color/orange. Color ini deklarasikan pada values bagian colors.xml. Ini kumpulan resource dari color. Lalu, selanjutnya, terdapat image view. Image view ini merupakan salah satu elemen pada Android Studio yang berfungsi untuk menambahkan gambar pada tampilan layar. Dalam hal ini saya menggunakan margin top senilai 15 dp, kemudian layout margin bottom ya 15 dp pula, dengan lebar layout width ini mengikuti parent-nya. Sedangkan untuk tinggi itu 150 dp untuk menyesuaikan tampilan pada halaman utama ini. Image view ini saya gunakan sebagai icon dari aplikasi ini, yaitu brand Kidsview. Untuk text view, saya menggunakan width-nya match parent, height-nya wrap content, jadi menyesuaikan dengan konten. Lalu berisikan teks kids video, yakni menandakan bahwa ini judul dari video-video yang ada dalam button di bawah ini. Kemudian, untuk font family-nya sendiri saya menggunakan sans serif black. Ini bawaan dari Android Studio. Kemudian untuk text size-nya saya menggunakan 32 dp dengan warna text color itu dengan warna putih beserta text style-nya itu bold. Text style ini beraneka ragam, ada italic dan underline juga. Lalu untuk navigasi ke halaman video view nantinya saya menggunakan button. Ini sudah dibahas di praktikum sebelumnya, cuma saya mengulas lebih lanjut lagi dalam hal kids video ini. Untuk button, saya menggunakan ID untuk nantinya dipanggil sebagai bantuan untuk pemanggil variabel di activity-nya nanti. Lalu untuk margin right-nya saya menggunakan 15 dp, margin left-nya 15 dp, kemudian lebarnya saya mengikuti match parent, mengikuti parent. Dan tingginya saya menyesuaikan dengan konten yang ada di dalamnya. Ini konten teks ini. Untuk shadow radius, saya menggunakan 10. Shadow radius ini radius bayangan dari titik tengah objek tersebut ke arah luar. Sedangkan shadow color-nya itu warna bayangan yang ada di objek ini. Saya menggunakan warna teal 700, diambil dari color tadi. Begitu juga seterusnya dengan button yang lainnya, hanya beda pada ID dan teksnya saja. Sampai ke halaman play game juga menggunakan text view, sama seperti tadi, tinggal di copy saja, dan button dengan ID yang berbeda pula. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity yang menggunakan video view yang saya kerjakan. Di sini saya mengusung judul lagu Wheels on the Bus. Ini tujuannya untuk melatih kepekaan pendengaran dari anak-anak dalam berbahasa Inggris. Sehingga nantinya bisa terbiasa mendengar dan mengucapkan dalam berbahasa Inggris melalui lagu anak-anak ini. Untuk layoutnya sendiri, saya juga menggunakan linear layout. Kenapa saya sering menggunakan linear layout? Karena layout ini paling mudah disesuaikan. Ini linear layout
juga terkesan cukup kaku dan ini juga lebih rapi dalam penggunaan. Lalu settingannya seperti biasa, Android X, LMS, Tools, Layout Width, Height diatur sedemikian rupa sesuai keinginan kita. Dan orientasinya juga saya menggunakan orientasi vertikal. Dengan background saya ambil dari Drawable BG Main. Drawable BG Main ini adalah gambar yang ada gambar kuning, ada anak-anak dan bukitnya. Ini saya mengambil di Drawable yang nama filenya bg_main. Cara menambahkan objek gambar di drawable ini cukup mudah, hanya tinggal mengcopy paste gambar dari sumber folder di komputer ke em, folder directory dari drawable ini. Saya juga menggunakan text view dengan background yellow soft. Saya ulas sedikit saja dengan text view ini dengan settingan yang saya atur sedemikian rupa untuk mencocokkan dengan tema Kids Play ini, Kids Video. Lalu untuk video view, ini fokus utama kita pada praktikum kali ini. Video view dengan ID VidV itu mendeklarasikan suatu objek, suatu ruang untuk memberikan video, memunculkan video pada activity di Android Studio ini. Aplikasi Android tentunya. Dengan margin top sebesar 25 dp dengan width match parent. Artinya ini mengikuti parentnya. Dengan height 250 dp agar video ini terkesan landscape. Jadi agar tidak memanjang ke bawah. Ya. Jadi pas 250 dp. Untuk tombol buttonnya, back buttonnya saya menggunakan image view yang nanti saya akan pergunakan sebagai tombol kembali ke halaman awal. Lalu bagaimana activity cara penggunaan programnya? Oke, mari kita ke Oke, sebelumnya saya ke penggunaan activity main dulu. Activity main itu seperti di pertemuan sebelumnya menggunakan intent. Kita terlebih dahulu set content view ini defaultnya dengan menginisiasi variabel feed1 hingga feed6, feed5 beserta web dengan view by ID. Dengan tipe data ini adalah button. Button ini adalah elemen dari tombol yang kita gunakan tadi. Dengan ketika feed1 yang telah diisi dengan find view by ID ini ditekan set on click listener, jadi program ini membaca atau mendengar ID yang diklik tersebut. Lalu jika ini diklik maka akan mengeksekusi program intent dengan package context this dan akan mengacu pada feed1 activity class.java. Kemudian intent ini di start activity-nya. Kemudian tadi mengenai activity feed1 dengan feed1 ini saya hampir sama. Oke, saya penjelasan pertama. Terlebih dahulu kita inisiasikan variabel VV video sebagai data video view. Kita set nilainya sebagai null terlebih dahulu. Lalu kita set juga menginisiasikan media controls. Media controls ini yang bisa dilihat pada video preview sebelumnya itu ada tombol play, pause, skip, previous, next, dan ada tombol di bawahnya itu merupakan media control. Kita set sebagai null terlebih dahulu. Lalu untuk di dalam override fun on create ini, seperti biasa defaultnya seperti ini, kita panggil lagi video tadi tanpa menggunakan var, karena kita panggil kita tambahkan nilainya find view by ID dalam kurung ini tipe datanya view dengan ID feedv as video view. Jadi feedv ini mengacu pada halaman activity feed1, ini mengacu pada activity feed1 bagian video view-nya. Jadi ini telah dipanggil sebagai video view. Dan
terdapat kondisi di sini if media control sama dengan null. Jadi jikalau belum terset media control, maka media control ini akan diberi nilai media controller disk. Disk ini mengacu pada video view yang akan kita masukkan linknya dari RAW nantinya. Lalu media control tanda seru set anchor view this.vvideo. Begini untuk penulisannya. Lalu vvideo tersebut di set media controller, media control. Jadi vvideo ini akan dibantu dengan media control yang ada di navigasi bawah tadi. Dan vvideo set video URI parse ini menyambungkan pada Android resource package name plus R raw. Raw ini mengacu pada directory raw dengan nama Wheels on the Bus. Wheels on the Bus tanpa ekstensi filenya ya. Lalu untuk vvideo itu kita request fokus dan vvideo akan start. Jadi ketika masuk ke activity feed 1 ini, maka video itu akan langsung di start karena ada program kode ini. Lalu terdapat kondisi apabila video ini telah selesai, maka akan masuk ke sini. Video set on completion listener. Jadi jikalau programnya telah selesai, maka akan memunculkan TOAS dengan memberi teks video telah selesai sesuai dengan konteks aplikasi ini. TOAS-nya length long, jadi agak lama dia munculnya. Lalu ketika ada error, ini terdapat kode seperti ini, mp watt extra, lalu TOAS-nya akan memunculkan error plus video sedang diputar. Dan terakhir, false ini ialah mengkondisikan error itu sebagai false. Jadi jika ada error, maka muncul TOAS akan di-false-kan errornya tadi. Jadi tidak error lagi. Lalu yang terakhir adalah fallback btn. Ini merupakan tombol kembali yang dihubungkan dengan intent. Intent yang telah saya jelaskan tadi, main activity class.java dan start activity-nya dari intent ini. Lalu untuk web activity, ini sangat mudah sekali. Di aplikasinya hanya satu web activity. Ini menggunakan layout defaultnya, yaitu constraint layout dengan settingan yang disebutkan di sini, dan hanya ada web view. Web view ini saya inisiasikan sepenuh layar. Ini match parent dua-duanya, baik width maupun height dengan ID web view. Web view ini akan menyambungkan ke web activity.kt ini. Lalu bagaimana programnya? Untuk import ini jangan dihiraukan terlebih dahulu karena import akan otomatis muncul apabila terdapat package atau library yang harus dibutuhkan, yang harus diimpor, maka dia akan otomatis keluar. Kalau kita hapus seperti ini, maka akan timbul merah. Nah, ini hanya tinggal ada tulisan Android WebKit Web View Client, itu tinggal di alt enter saja, maka dia akan muncul import seperti ini. Lanjut ke bagian programnya, ini set content view jangan lupa diubah R layout menuju ke layout di mana web activity ini bekerja. Dan untuk tadi sudah dijelaskan bahwa pada web view ini menganut orientasi landscape. Landscape ini menggunakan kode set requested orientation. Jadi meminta pengaturan orientasi. Activity info screen orientation landscape. Jadi kode ini untuk melandscapekan layar ketika activity ini dibuka. Lalu untuk file web view ini untuk memanggil kolom web view yang diinisiasikan pada activity web ini. Lalu web view akan dipanggil dan web view client sama dengan web view client. Web view load URL
ini memanggil website mana yang akan kita buka. Dan web view settings ini apabila website tersebut terdapat JavaScript, kita enablekan sama dengan true artinya benar kan. Lalu web view setting set support zoom. Jadi website ini bisa di zoom in, zoom out. Nah, untuk penambahan website di sini jangan lupa di Android manifestnya ditambahkan uses permission Android name android.permission.internet. Karena jikalau tidak diizinkan ini, maka websitenya tidak akan terbuka. Lalu activity ini ditambahkan harus di Android manifest untuk setiap activity baru yang ditambahkan sesuai kebutuhan di aplikasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Selvi Melani. Pada Selvi, dipersilakan. Terima kasih atas Redi Ibrahim kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pada bagian aktiviti video A, B, C alfabet. Sama seperti yang kemarin, cuma di sini saya menggunakan video pada aplikasinya. Pada tabel ini saya menggunakan linear layout yang berarti bisa mengatur untuk bagian vertikal maupun horizontal dengan Android background that Trouble 3D Mind dengan nama ini. Untuk mengeset background pada tampilan ini, di dalamnya terdapat image view dengan ID gambar dan lebar match parent dengan tinggi 165 dp dan dengan margin top untuk memberikan jarak pada tampilan ke samping tampilannya, samping halamannya. Dan di bawahnya terdapat video view untuk menampilkan video yang ada di tengah nanti akan dipanggil pada main activity-nya dengan ID video view dengan lebar match parent dan height 250 dp dan dikasih margin top juga dengan 10 dp dengan agar memberikan jarak pada gambar judul dengan video yang ada di sini. Di dalamnya juga terdapat linear layout dengan horizontal vertical dengan orientasi horizontal yang berarti menyamping. Di dalamnya juga terdapat dua image view, yaitu gambar anak-anak yang sedang bernyanyi dan ada tombol back-nya juga. Ada width, lebar, tinggi, dan weight 1 berarti komponennya itu sama dengan ini. Ini weight-nya 2 berarti agak lebar tombol back yang akan ditampilkan. Ini kurang jelas, lebih jelasnya itu ada pada Android yang sudah di-run. Selanjutnya, ini merupakan komponen program secara keseluruhan yang saya gunakan pada video aplikasi video Kids Play bernama aplikasi Kids Play. Mohon maaf. Selanjutnya di sini saya mengaturnya pada main activity. Pertama kita aturnya pada import apa-apa yang ingin kita gunakan pada aplikasi yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan beberapa import yang bisa kalian gunakan untuk menampilkan videonya. Di sini ada class video activity. Dan komponen ini ada variabelnya juga untuk mendeklarasikan video yang ditampilkan. Di sini ada media control untuk mengkontrol media yang kita gunakan. Bisa dipercepat ataupun diperlambat ataupun bisa di pause. Dan di sini kita mengatur pada set content air layout activity video 2. Ini tuh mengacu pada layout yang kita gunakan. Di sini berarti harus sesuai dengan nama layout yang kita butuhkan. Dan di sini juga ada view by ID, ID video view, memanggil ID yang ada pada video view tersebut. Dan kita taruh di RID view. Bertipe data apa?
view, button kah, atau image kah, dan ini berasal dari as video view. Dan di sini ada kondisi if dan false. Di sini mengkontrol, di sini ada media kontrolnya, this dari mana video view. Di sini ada set media control dan untuk memanggil video yang telah kita buat dengan menggunakan alfabet. Oh iya, mohon maaf sebelumnya saya belum menjelaskan bagaimana cara menambahkan gambar dengan cara mengcopy gambar pada tampilan yang ingin kita gunakan lalu mempastenya di sini. Dan untuk menambahkan tampilan RAW ini untuk biar ditampung beberapa videonya dengan cara klik rest, klik kanan, new, dan Android Research Directory. Pilih bertipe apa, bertipe RAW atau apa. Di sini pilih RAW dan klik OK. Di sini udah ada tampilan RAW-nya dan di sini tinggal kita panggil RAW apa yang nama video yang kita gunakan. Di sini saya menuliskan dengan nama alfabet. Di sini ada request fokus dengan start. Dan ketika video sudah selesai, di sini saya menambahkan toas video selesai. Di sini ada lagi kalau video sedang diputar ada error, di sini akan mengeluarkan toas error dan video diputar. Terakhir ada variable back. Di sini fungsinya sendiri untuk mengembalikan tampilan abjad ke halaman utama. Jadi beginilah seluruh program yang saya buat pada aplikasi bagian update kali ini. Mungkin sekarang akan diteruskan oleh Saudara Raihan. Kepada Saudara Raihan dipersilahkan. Terima kasih kepada saudari Selfie yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagian saya yaitu angka. Jadi yang pertama di sini saya mendefinisikan awalannya dengan relative layout sebagai framework awal untuk membangun Android atau membangun aplikasi mobile yang kami buat ini. Lalu dengan width dan height-nya yaitu match parent yang dimana kalau match parent ini dia mengukur dengan luas dari gadget ataupun setup yang berada pada Android-nya tersebut. Lalu di bawahnya ada image. Nah, image ini berfungsi untuk meletakkan video seperti yang ada di sebelah itu, yaitu 1, 2, 3 angka tersebut sebagai penarik. Jadi dipandang juga enak dan ramah kepada anak-anak. Dengan Android layout width yaitu match parent dengan height-nya atau ketinggiannya 100 dp. Dengan margin top 30. Nah, untuk margin top ini agar dia tidak terlalu mepet dengan sisi dari tepiannya. Nah, lalu di bawahnya ada video view. Nah, video view ini berfungsi untuk tempat meletakkan videonya tadi, yang video yang terdapat pada aplikasi mobile yang kita bikin ini. Dengan margin, nah berbeda dengan margin top tadi. Maaf, untuk di video view ini menggunakan berapa margin, yaitu pertama margin start, margin top, margin end, dan margin bottom yang memiliki fungsi yang berbeda. Lalu dengan untuk width dan height-nya, untuk width-nya kita menggunakan match parent dengan height 250 dp. Lalu ada margin bottom atau jarak ke bawahnya, dan margin top jarak ke atasnya. Dengan layout below, nah layout below ini berfungsi untuk meletakkan di bawah atau posisinya below, jadi di bawah dari ID image view. Jadi dari image view yang ID yang di atas, dia akan menjadi ke bawah karena adanya layout below tersebut. Next, langsung ke bawahnya mungkin bisa. Nah, yang di bawah ini ada image view terakhir yang berfungsi untuk menjadi button
kami menggunakan efek ini untuk menjadi button untuk kembali ke halaman home dengan menginisialkan ID, yaitu ID back, agar bisa kita kaitkan dengan activity-nya nanti atau main KT-nya atau fungsinya dengan layout below ID video. Jadi terletak di bawah video dengan margin top 200 dp. Jadi margin topnya itu dia mengambil dari bawah video ataupun maaf, untuk margin topnya dia langsung mengambil dari paling tepian paling ujung atas, tepian atas paling atas. Nah, lalu ada dengan width-nya match parent dengan height-nya 75 dp. Untuk tampilannya tersendiri mungkin bisa dilihat di sebelah kanan saya. Nah, oke. Mungkin kita langsung bisa ke fungsinya. Nah, di sini saya menggunakan beberapa import atau library untuk menggunakan fungsi-fungsinya tertentu, seperti ada content intent untuk berpindah ke tempat lain, ataupun view, image view, media controller yang untuk kita gunakan menampilkan media, ada toast yang untuk menampilkan sebuah notifikasi, dan video view untuk menampilkan videonya. Lalu di bawahnya ada class video activity untuk menjadi inisiasi awal pada program ini. Lalu saya menginisiasikan ada dua variabel, yaitu VV video dan media controller. Nah, untuk video view ini dia langsung nyambung kepada video view dengan ininya null. Lalu ada media controller langsung mengaitkan dengan media controller sama null juga dengan nilai null. Lalu di sini ada override fun ya. Kalau di override fun ini di awal-awal juga udah ada. Jadi kayak jadi awalan bagi kita untuk melakukan sebuah fungsinya. Nah, di sini saya men-set konten. Nah, men-set konten view-nya itu ke layout dengan activity V3 atau video 3. Jadi dia ini mengaitkan kepada yang tadi, yaitu di tempat desain tadi, yaitu dengan nama filenya V3 activity. Nah, lalu ada di bawahnya ada video, yaitu dia mengget ID, ya, ada find by ID view. Nah, view tadi itu untuk tempatnya video view tadi, lalu dia mengaitkan ke ID-nya, yaitu ID video as video view. Nah, jadi sama dengan video view. Lalu ada if. Nah, di if ini melakukan fungsi untuk menampilkan video tersebut jika ada beberapa kondisi untuk mengkondisikan videonya, untuk memulai, mempause, ataupun jika terjadi error pada video tersebut. Nah, di sini menggunakan media controller dengan nilai 0. Lalu dia akan menjalankan fungsi di bawahnya. Media controller sama dengan media controller this. Berarti this ini mengartikan kepada kontennya tersebut, konten tersebut, konten ini. Lalu di bawahnya juga ada set archer view kepada this. This-nya mengarahkan kepada variabelnya tadi, variabel yang di atas tadi yang sudah kita get dengan by ID tadi, mengget dengan find by ID tadi, yaitu kepada videonya. Lalu di bawahnya ada fungsi untuk menjalankan video tersebut, yaitu set media controller. Dengan dalamnya media controller, dengan di bawahnya juga ada set video URI. Nah, di sini dia akan mengget di mana tempat videonya, seperti r.raw, berarti video itu terdapat dalam raw dengan nama videonya angka. Nah, pada fungsi ini dia akan mengget video tersebut, dan lalu ketika sudah di-get, maka dia akan men-startnya seperti yang ada di fungsi di bawahnya lagi. Ada request focus, maka dia akan fokus. Lalu start, maka dia akan memulai video tersebut. Nah, lalu di bawahnya ada fungsi lagi. Ketika videonya sudah selesai, maka ia akan mengeluarkan toast atau bisa kita sebut dengan notifikasi. Nah, notifikasi tersebut bisa kita lihat ada video selesai. Dia ketika begitu berarti videonya sudah selesai. Lalu di bawahnya ada untuk men-set ketika error. Nah, jika error juga dia akan melakukan fungsi lagi, yaitu dengan menampilkan notifikasi bahwa videonya error atau tidak bisa diputar.
Lalu di bawahnya ada fallback. Nah, untuk fallback terus ini yaitu untuk berpindah dari halaman lain ke halaman lain menggunakan intent yang seperti kita definisikan tadi dengan menggunakan import sebagai library-nya content intent. Untuk konten intent tersebut berfungsi untuk mengalihkan dari halaman lain ke halaman lain. Contohnya di sini ada fallback dengan mengget ID dengan tipe komponennya itu image view, lalu dia mengget ID dari image view tersebut yaitu back, lalu back tersebut akan melakukan ngeset on click. Jadi dengan set on click, dengan klik, ketika diklik apa yang terjadi? Intent tersebut akan mendefinisikan intent packet control this main activity class in Java start activity. Nah, jadi dia akan kembali kepada main activity awal tadi atau halaman home kita tadi. Lalu dengan start activity berarti memulai home yang baru tadi ya, home yang awal kita tadi, home dari activity tadi ya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Robiatul Adawiyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah disampaikan oleh Rayhana Al-Hudaybi. Pada menu ini, saya telah membuat halaman buah, yakni saya menggunakan relative layout sebagai layout utama dalam pembuatan halaman buah ini, dengan layout wide ataupun luas itu secara match parent, dan layout height, tingginya itu secara match parent juga, artinya full layar, dengan background dengan nama background main yang telah diimport pada drawable dengan cara mendrag pada image view seperti biasa, import drawables dari gambar yang telah kita download pada laptop ataupun PC yang kita gunakan. Kemudian pada bagian bawah yakni terdapat image view dengan ID ataupun nama image view, atau dapat kita lihat sendiri itu gambar buah-buahan dengan layout wide ataupun luas itu sebesar match parent, layout height-nya itu sebesar 180 dp dan margin top-nya itu 30 dp. Nah, dengan search complete ataupun sumber dari gambar tersebut dengan nama buah yang diimport pada drawable. Nah, kemudian untuk menampilkan video, kita menggunakan video view, yakni dengan meletakkan ataupun menaruh ID-nya ataupun judul, title, whatever you wanna say, itu dengan nama video. Lalu dengan layout wide ataupun luas dari video itu sebesar match parent, dengan layout height ataupun tingginya itu sebesar 250 dp. Lalu diletakkan di bawah bagian image view ataupun gambar buah yang telah kita lihat tadi. Nah, yang itu. Lalu dengan margin start 23, margin top 23, dan margin N-nya itu sebesar 23 dp juga. Nah, terakhir pada bagian bawah, yakni ada image view dengan kita beri ID ataupun nama ataupun judul, itu back. Kemudian dengan layout margin tab itu sebesar 250 dp, layout wide-nya itu luas itu sebesar match parent, layout height-nya 75 dp, dan sumber ataupun source gambar tersebut dengan nama ID back pada drawable. Kemudian terakhir diletakkan di bawah ID video agar gambar tersebut tidak menumpuk. Setelah menjelaskan activity videonya, kemudian kita akan menjelaskan video activity Kotlin-nya guna untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Pertama, kita tentukan nama package-nya sesuai dengan judul ataupun nama proyek yang akan kita buat. Kemudian, cantumkan semua import yang akan digunakan dengan kelas video activity yang keempat. Nah, kemudian di sini kita deklarasikan variabel video awal, yakni dengan var video view null, dan variabel media control ataupun media controller yang null. Kemudian kita hubungkan dengan activity video yang keempat, artinya kita hubungkan dengan tampilan yang telah kita buat tadi. Karena tampilan buahnya itu kita beri nama activity video keempat, maka kita hubungkan dengan r.layout.activity video 4. Kemudian kita hubungkan nih dengan find view by ID
dengan air.id video as video view. Artinya itu untuk menampilkan video view yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan nih fungsinya. If media control sama dengan null. Media controlnya itu this, media control lagi set anchor view this dot video. Artinya apabila video tersebut dimainkan, maka video tersebut akan dimulai. Cara memulainya itu ada di pengaturan bawahnya, yakni view video, request, focus, dan video start. Nah, sebelum itu ada juga video set media controller ataupun media controls. Dengan mengesetnya itu, maksudnya sumber video yang telah kita download tadi, dengan package name itu ada di row buah. Kemudian terakhir, itu akan menampilkan TOS ataupun pemberitahuan ataupun notifikasi yang seperti telah kita pelajari sebelumnya, yakni dengan view video set on complete on listener dengan nama ataupun dengan tulisan pemberitahuannya itu yakni video selesai dengan durasi yang short ataupun sebentar lalu tampilkan. Juga terakhir, apabila terjadinya error, maka akan menampilkan TOS, yakni error, ataupun video sedang diputar dengan durasi yang pendek, lalu ditampilkan. Terakhir, ada yang namanya fallback ataupun variable back dengan find view by ID image view, karena kita menggunakan image view sekaligus sebagai button yang menggunakan fungsi intent, seperti yang kita pelajari sebelumnya, dengan ID back. Intent ini yakni berfungsi untuk menghubungkan antara halaman satu dengan halaman lainnya ataupun dari halaman sebelumnya dengan halaman sesudahnya, seperti itu. Dengan intent sama dengan intent, this menghubungkan ini dengan main activity class-nya dengan .java dengan start activity intent. Mungkin sekian penjelasan tentang halaman buah ini. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudari Natalia yang akan menjelaskan tentang pengenalan hewan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Yaya yang atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas tampilan pada aplikasi mengenal hewan. Kita jelaskan dari bagian atas. Di sini saya menggunakan relative layout. Di dalam relative layout itu sendiri, kita menggunakan background dengan nama Begimine. Kemudian, untuk bagian judul mengenal hewan, di sini digunakan text view. Menggunakan gravity center horizontal dengan size teksnya 35 dp dan teks stylenya bertipe bold dengan font family sans serif light. Kemudian, untuk menampilkan gambar ini, kita menggunakan image view dengan ID IV dengan margin atau jarak yang dibuat 5 dp dan menambahkan gambar dengan nama animal yang terdapat pada drawable yang sudah kita tambahkan di sini. Kemudian, untuk menampilkan video, kita menggunakan video view dengan ID video beserta H250dp dan layout below dari IV1 dengan margin start, margin top, dan margin end serta margin bottom masing-masing 30 dp. Kemudian untuk tombol back di sini dideklarasikan ID bernama back dengan margin topnya 100, jaraknya yang ditentukan 100, dengan menambahkan tombol back dari gambar bernama back dan dideklarasikan di bawah ID video pada layout below. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara memberi fungsi pada video tersebut. Untuk pada bagian ini, terutama kita deklarasikan terlebih dahulu variabel yang akan digunakan, yaitu variabel video dan variabel media control. Selanjutnya, kita set content view-nya dari activity
feed 5 sesuai dari yang telah kita buat tadi. Kemudian kita panggil create video find view by ID dari view bernama ID video as video view. Kita deklarasikan if media control set anchor view this video dari video yang telah dipanggil. Kemudian untuk memanggil video yang ingin kita tampilkan pada halaman, kita memanggil dengan raw mengenal hewan. Raw ini kita ambil dari bagian sini dengan nama video mengenal hewan yang sebelumnya telah kita save. Kemudian kita masukkan video view request focus dan kita start. Kemudian saat video telah selesai di play, maka akan memunculkan toas video selesai dengan toas length sort. Kemudian jika terjadi error, maka akan menampilkan video sedang diputar. Selanjutnya untuk tombol back, di sini kita deklarasikan intent agar dia ketika diklik akan kembali pada main activity awalnya.